Halo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Dan kebetulan saya baru saja tiba di Hotel Luminor Surabaya. Sebentar lagi saya akan mengadakan seminar selama 2 hari 1 malam di seminar ini. Saya baru aja check-in di hotel ini dan sebentar lagi saya akan mewawancarai General Manager di sela-sela waktu saya seminar. General Manager dari Hotel Luminor Surabaya yaitu Bapak Susianto. Anda ingin tahu apa hasil wawancaranya dan bagaimana bentuk wawancaranya? Pantengin terus channel Chandra Putra Nagara ini. See you. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Chandra. Iya, dengan Pak Susianto ya. GM Hotel Luminor. Siap. Baik, kebetulan Pak Susianto ini seorang GM. Nah, sahabat entrepreneur, saya di kesempatan kali ini bisa mewawancara Pak Susianto sebagai salah seorang GM di Hotel Luminor Surabaya. Luminor Jemur Sari Surabaya. Hotel Jemur Sari Surabaya ya. Nah, kebetulan saya sebagai seorang tamu, saya disapa sama Pak Susianto awalnya ya, yaitu Pak Susianto kebetulan salah satu penonton channel SP30. Siap, Pak. Nah, jadi kalau saya boleh tahu Pak, gimana Bapak awal berkenalan dan tahu channel Success Before 30 itu seperti apa? Awalnya itu gimana? Kebetulan saya sendiri kan penyuka people development Pak. Iya, iya. Saya paling suka. Jadi bagaimana mengembangkan pribadi. Iya, iya, iya. Nah sekarang kan channel-channel YouTube kan banyak. Banyak, Kita banyak. harus ikut seminar yang Betul. berbayar gitu kan. Betul. Jadi saya cukup lihat channel, saya lihat aja Iya. judulnya apa. Iya, iya. Yang people development, saya lihat Iya. channelnya tuh ada di situ bagus. Iya, iya. Iya, Saya iya. ikutin terus. Berapa lama Pak Bapak udah kenal itu channel ini? Almost setahun setengah lah Pak. Setahun setengah yang lalu ya? Oh, udah cukup lama berarti ya? Oke. Memang saya penjuka, jadi saya lihat channel ini, saya lihat oh ini ada Pak Chandra, bagus. Iya, Dan iya. bahkan banyak kan Pak Chandra punya temanya sangat banyak. Temanya banyak, luas. Dan saya sampai lupa itu apa temanya. Iya. Tapi saya ingin apa ada di situ. Iya, iya, Saya iya. ingin apa ada di situ. Cari yang dibutuhkan ya? Siap. Terus saya juga lihat historinya Pak Chandra mulai dari nol betul. sampai bangkit itu juga membuat suatu apa ya motivasi. Oh, Motivasi, inspirasi ya. Iya. Saya Iya. lihat semua Pak Chandra. Nah akhirnya saya tertarik dengan ini channelnya Pak Chandra. Channel itu ya, iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Terus yang saya mau tanyakan lagi, apa pengalaman pribadi Bapak setelah nonton channel ini? Kan Bapak berarti suka dengan bidang pengembangan diri. Ya. Nah, setelah Bapak mengerti bidang pengembangan diri dan ide-ide apa yang Bapak dapatkan dan Bapak terapkan di pekerjaan Bapak sebagai seorang GM, mungkin Bapak terapkan pada tamu kah? Ya. Bapak bisa terapkan pada karyawan kah? Apa yang ide-ide yang Bapak dapatkan dari channel ini? Yang saya lihat Pak Chandra ini kan juga memberikan suatu apa ya motivasi Motivasi pribadi. Personal motivation ya. Personal motivation di mana kalau kita ingin berkembang kita Iya. kita harus punya goal and target. Cool, ya, ya, ya. Target kan. Ya, ya, Kalau cool. kita sudah punya goal and target, kita tinggal lihat kita mau kemana sih. Iya, Ya iya. kan? Terus iya. kita harus tahu orang-orang sekeliling kita yang bisa mempengaruhi goal kita. Role model. Mempengaruhi. Iya. Ya kan? Iya, Satunya iya, Pak iya. Chandra kasih motivasi, saya sampai lupa itu isinya apa aja. Nggak Tapi apa-apa. Saya bilang wah ini bagus sekali channel. Bagus, Sehingga ini saya transformasi ke staf saya. Oh, ke Bapak terapkan ke stafnya ke Bapak? Staff saya. Jadi kalau Iya. kamu pengen sukses, Pengen maju. pastikan kamu punya goal jangan satu, sebanyak mungkin. Iya, iya, Karena iya. tidak mungkin satu goal tercapai dalam waktu sekejap cuma satu. Iya, iya, Kalau iya. satu gagal, kamu gagal semuanya. Iya, iya, Jadi kamu iya, harus iya. punya goal, tapi mainkan prioritas mana yang kamu dulukan Iya. sesuai dengan keinginan kamu untuk bisa maju. Iya, 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 iya. Jadi kamu iya. bikin inventarisasi mana Iya. yang tercapai, terus orang-orang yang mempengaruhi kamu itu siapa? Role modelnya. Iya, 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 Cari iya. role modelnya si A, si B, si C. Jadi dia harus cari role model ya. Role model. Kamu pengen jadi orang seperti kayak gimana? Iya. Siapa yang Anda anggap figur orang sukses? Betul. Cari dia dan terapkan di situ. Itu ide yang Bapak dapat ya? Iya. Oke. Ada lagi Pak mungkin Pak? Jadi Nah, selain kalau, itu? kalau untuk tamu ya salah satu adalah guest experience. Guest experience, Karena kan ya. di dunia perhotelan kita itu Iya. menjual jasa.
menjual jasa. Bukan hanya produk. Iya. Karena kalau produk itu sesuatu yang dikonsumsi selesai. Iya, Tapi iya. kalau jasa itu sesuatu yang dibuat terus. Iya. Maka berdampak membawa suatu viral bahwa aku tidur di sini loh. Mulai Iya. dari check in, Iya. kamar, Iya. breakfastnya, check out semuanya Betul. totally memuaskan. Memuaskan. Ya, guest experience inilah yang kita harapkan supaya ketika tamu membicarakan mengenai Luminor itu mereka akan tahu ya apalagi yang cerita bosnya Iya, atau iya. teman dekat. Iya, iya, iya. Coba saya coba. Iya, Oh iya. ternyata benar. Nah mereka berdampak lagi ke temannya lagi. Ternyata Iya. ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang semuanya bilang bahwa Luminor memang sesuai. Luminor ya. Apa yang Iya, iya. disampaikan oleh rekan-rekan semuanya baik Iya, iya. di sosial media, di Iya. advisor, Traveloka, Iya. semuanya sesuai. Jadi secara servis dan kepuasan tamu, kepuasan pelanggan itu menjadi salah satu platform yang sangat penting untuk membangun aset daripada hotel ini ke depannya gitu ya. Dan itu yang ide yang Bapak dapatkan ya dari video ini. Wah, mantap banget. Oke, Pak. Dan mungkin kalau boleh tahu nih, Iya, Pak. Bapak ini di dunia perhotelan udah berapa lama, Pak? Saya kurang lebih hampir 25 tahun Pak Chandra. 25 tahun. Ya. Istimewa sahabat entrepreneur ya, 25 tahun. 25 Boleh tahun. diceritakan, Pak, awalnya itu dari gimana? Bapak kenal itu dari lulusan sekolah apa kok bisa masuk ke dunia Ya. perhotelan? Jadi awalnya saya memang dulu saya itu sekolah STM Pak Chandra. STM. Sekolah teknik menengah. Oh, sekolah teknik menengah ya. Bukan Itu hubungannya sama apa, Pak? Enggak ada hubungan sama perhotelan ya? Karena waktu itu memang kan gini, zaman dulu nih. Iya. Orang tua bilang kamu STM aja pasti nanti STM. hidupmu enak. Hidupmu Kan? enak Karena ya, STM. gampang diterima kerja. Iya, dan, iya. dan yang saya bikin ini mungkin sudah gut memutuskan saya. Betul, betul. Jalan ini adalah tahun 86 itu jalan saya sekolah Pak. Oh, jalan ini ya. Oke. Sekolahnya di Jalan Jemur Sari ini ya. Oh, iya, iya. STM Petra di Jalan Jemuran Dayan. STM Petra di Jemuran Dayani ya dulu ya. Saya ingat waktu saya datang sini Pak, ini Iya. kan jalan saya. Iya, 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 Pas betul, betul. Yang saya naik sepeda panjang itu. Betul, Pak, betul, saya betul. bilang, wah ini mungkin Sudah jalan Tuhan ya. Ya. Iya, iya. Tapi sejalan dengan itu bahwa kita harus punya yang tadi yang goal. Goals ya. Saya berangkatnya dari Hero Supermarket Pak. Hero Supermarket. Ya. Oh, jadi pengalaman Bapak kerja di Hero Supermarket. Supermarket. Itu tahun berapa, Pak, kalau? Itu tahun 90-an Pak. Tahun 90-an. Oke. Pertama kali saya diterima di Hero. Bagian apa itu, Pak? Saya ditawarin listrik Pak. Listrik. Kau bikin listrik? Enggak, saya nggak mau. Oke, Kenapa? ya. Saya berpikir bahwa ini secara pribadi Pak. Iya. Perkembangan dunia kelistrikan. Kelistrikan. Itu tidak seperti dunia jasa yang lain. Iya, iya, iya. Akhirnya saya milih cleaning service. Cleaning service. Ya. Jadi bermula dari cleaning service. Di sebuah Hero Supermarket. Tapi Iya. Hero Supermarket itu punya satu bidang yang namanya food development Pak. Food development. Ya, saya Oke. ada di AU Japanese Restaurant. Oh, iya, iya, iya. Restorannya. Saya bagian cleaning service. Oke. Ha. Bahkan dari sisi pemiliknya bilang, loh kok kamu mau cleaning service? Iya, iya. Bukannya itu nggak bagus ya, tapi Iya. kan kita punya target Pak. Betul, Bukan goals cleaning ya. service. Iya, iya. Saya tidak goal ya. Setelah di situ lama, kurang lebih saya 2 tahun. Iya. Terus AU Japanese Restaurant tutup. Saya Oh, pindah ke iya. Cirebon, Ke Cirebon ya. Cirebon Iya. dijadikan posisi namanya store manager Pak. Store manager. Naik pangkat ya, Pak ya? Pangkat. Dari cleaning service ke store manager ya. Ya, tapi di situ memang perjalanan saya dari cleaning service ke update semuanya saya lalui Pak. Iya, iya. Saya lalui sampai akhirnya Betul. pindah tempat saya store manager. Di situ Betul. saya tidak punya pengalaman sebagai manajer. Iya. Cuma saya berpikir gini, saya pernah baca buku aja. Iya. Saya kan memang suka baca. Suka pengembangan diri ya. Ha. Saya baca ada suatu cerita bahwa ada seorang prajurit. Iya. Namanya seorang prajurit itu suatu ketika dipercayakan sama jenderal. Iya. Karena jenderalnya akan pindah. Iya. Dipercayakan dia diangkat sebagai jenderal, Pak. Oke. Terus dia bingung, tanya sama istrinya. Saya besok sudah menjadi jenderal. Kira-kira apa yang saya lakukan ya? Iya. Istrinya cuma menjawab dengan bijaknya. Iya. Berpakaianlah, bertindaklah, Iya. berpikirlah, Iya. dan berbicara seperti seolah-olah seorang jenderal. Iya, 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 iya. Dan iya. lihatlah role model seorang jenderal kamu itu seperti apa sih? Oke. Nanti cepat atau lambat. Itu pasti. kisah yang mengubah cara berpikir Bapak ya. Itu Awalnya itu. akhirnya saya berpikir, oh ya, saya punya role model pimpinan saya di Hero ini Baik. saya sebutkan, oh cara ngomong dia seperti ini. Walaupun pertama kali diguyonin Pak. Iya. Oh ini tidak apa-apa. Betul. Karena ini suatu proses. Iya. Pelan saya bilang, akhirnya sampai pada tujuan saya ditarik mau ke Jakarta Pak. Iya. Di Jakarta direbutkan saya. Iya, iya, Di iya. Jakarta. Akhirnya Iya. sampai di Jakarta, saya dipindah di Pamulang Pak.
Oh. Saya tahu Cirebon. Pamulang ya. Saya pindah di Hero Pamulang. Iya, iya, iya. Nah di situ saya berpikir, saya ingin tahu hotel itu kayak apa Pak. Oh, Iya. itu menyenangkan. Dari situ ya. Dari situ saya coba ngelamar ke Hilton Pak. Oh, Hilton. jadi waktu itu Hilton Jakarta. Ya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 92. 92. Wah, ini kisahnya panjang banget Saya ini. 92 Iya. bawa lamaran Pak. Iya. Di sebuah hotel yang paling besar Pak. Betul, Bintang 5, Hilton Pak. sangat terkenal saat itu. Saya merasa kecil Pak. Wah, ini bintang 5 nih, gimana Betul. saya bisa masuk. Betul, betul. Akhirnya saya putuskan keluar dari Hero Pak. Iya, iya. Saya pulang ke Surabaya. Iya. Saya sekolah ke Surabaya Hotel School SAS. SHS waktu itu tahun ya. 93. 93. Iya. Di situ saya masuk ke SAS. Iya. Sudah setelah masuk Iya. dapat 3 bulan, saya mencoba nanya sama Iya. bagian saya, adakah kalau ada training atau casual Iya. saya mau ikut. Oh. Saya mau ikut. Iya, iya. Saya ingin belajar banyak. Iya, 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 waktu itu ya. Mengenai hotel. Mm-mm. Nah setelah itu Hilton Surabaya. Iya. Jakarta enggak kena Pak, Hilton Surabaya Pak. Iya, Saya iya. di situ. Iya. Saya masuk ikut jadi casual. Ya, casual FD runner. Pak. Casual runner ya. Ya, Iya, iya. ring segala macam Pak. Nah, Iya. terus dari manajer situ pagi foto storekeeper Pak, penjaga gudang. Storekeeper ya, I know. Ya. Mm. Terus saya ditanya, Pak Sus dulu pernah kerja di Hero ya? Iya. Oh iya Pak, identik dengan supermarket. Iya. Ya sudah, ini ada lowongan di storekeeper. Storekeepernya Hilton Surabaya waktu itu. Menjaga gudang. Menjaga gudang. Iya. Saya pikir kenapa tidak saya mulai? Iya, iya, iya. Saya ambil kesempatan itu. Pak. Iya, iya, iya. Ya, setelah saya ambil, sudah saya menjadi karyawan Hilton. Iya, iya. Hilton Jakarta tidak, Hilton Surabaya sama-sama Hilton ya. Luar biasa. Akhirnya saya bilang, wah impian saya tercapai masuk hotel Pak. Masuk hotel impiannya tercapai. Ya, setelah itu sekolah saya tinggal karena saya fokus dengan pekerjaan saya. Jadi sekolah sebentar terus ditinggal ya? Iya, 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 iya. Berangkat dari Jalan situ, hidupnya seperti itu ya. Berangkat dari situ saya kan memang suka belajar Pak. Iya, iya. Akhirnya pimpinan saya melihat, singkat katanya saya diangkat di bagian accounting Pak. Accounting. Accounting. Yang notabene saya tidak tahu itu apa accounting. Iya. Saya tidak tahu apa itu komputer. Iya. Semuanya awam Pak. Iya, iya. Saya ditugaskan tanpa di training. Iya, Saya iya. belajar. Iya, iya. Tapi teman-teman sekitar saya tawain Pak. Oh kamu nggak bisa nanti jadi ini. Saya sampai nangis Pak. Jadi Saya- waktu itu banyak teman yang menertawakan ya, ya. karena saya memang nggak bisa. Iya. Tapi saya cuman bilang bahwa kita harus punya keyakinan bahwa Harus punya keyakinan pasti karena bisa. Itu hanya suatu proses. Iya. Akhirnya saya berdoa, sholat ini akhirnya Baik. petunjuk kuat. Akhirnya saya belajar otodidak Pak. Ketika mereka libur saya masuk Pak. Iya. Saya belajar ngotak-ngatik komputer. Iya, iya, iya. Akhirnya saya one step away dari mereka yang ngetolakkan. Oh, pasti. Iya, iya. Jadi saya punya kekuatan di situ. Iya. Belajar, sampainya akhirnya diangkat sebagai asisten akuntan. Itu kayak bookkeeper Pak. Oh, kayak goalkeeper ya. Bookkeeper. Bookkeeper ya. Nah, Oke. di situ saya belajar lagi. Naik jenjang lagi ya. Dan saya di situ akhirnya beli buku accounting. Saya nggak kuliah Pak, tapi saya Oh. pelajari accounting. Bisa accounting tanpa kuliah ya. Tanpa kuliah Pak. Istimewa. Jadi saya belajar otodidak. Iya, iya. Saya punya prinsip gini, ketika orang bilang tidak bisa, saya mau buktikan bahwa bisa. Itu Iya. prinsip, karena kan diajarin Pak. Iya. Kita harus punya keyakinan. Betul. Kalau the law of attraction, ya. Ketika kita bilang bisa, semua Iya. akan bicara bisa. Nah itu Betul. yang saya praktekkan. Betul, betul. Akhirnya saya belajar, sampailah saya akhirnya saya di Hilton 10 tahun Pak. 10 tahun. 93 sampai 2003. Wow. Nah, di Jadi situ- 10 tahun berkarir ya. Tapi memang proses accounting kan lama Pak. Jadi Iya. muter Pak. Di mana bidang saya kaki. Iya, iya. Ditaruh sini saya mau. Iya. Saya kalau sudah nganggur, saya bantu teman saya. Iya, sambil iya. belajar. Iya, iya. Nah, sampai di situ tahun 2003 saya memutuskan untuk resign. Iya, iya. Saya coba karir baru Mm-mm. di Tarakan Pak. Oh, jadi pindah ke Tarakan tahun 2003. Ya, itu di namanya Garden City Pak. Iya, iya, iya. Di hotel. Di situ juga saya balik lagi. Ini awal saya karir sebagai chief accounting Pak. Chief Accounting, naik jenjang karir lagi ya. Chief accounting. Chief Accounting ya. Nah, chief accounting saya pikir gimana ya caranya memilih anak buah lagi. Iya, iya. Beda pula lagi Pak. Kalau Iya, dulu Surabaya, pasti. orang masih- Ya tadi kembali lagi seorang jenderal. Seorang jenderal. Itu prinsip Bapak ya? Itu saya pakai lagi. Bapak Oh, pakai lagi. Saya punya pimpinan dulu ini Iya. sudah saya pakai lagi. Akhirnya Iya. setahun jalan Iya. saya pelajari sampai
saya ditawari lagi teman saya di Makassar, Pak. Iya, iya. Jadi tahun 2005 Iya. itu saya keluar ke Makassar. Iya. Ke Makassar beda hotel lagi, Pak. Iya, iya. Di situ juga sama. Iya. Hotel lama yang notabene orang-orangnya sudah comfort zone. Iya. Saya harus bagaimana ya supaya mereka itu bisa bangkit dan bisa belajar. Iya, iya, iya. Nah, saya pakai ilmu tidak chopping tapi slicing. Oh, Jadi lebih halus lagi. Kalau slicing kan manis, Pak. Iya. Nah, saya pakai prinsip bahwa down to earth. Mereka Down to earth. ngangkut saja. Iya. Ini saya kalian banyak sekali, Pak. Iya, iya. Akhirnya saya ajarin Iya. bagaimana accounting itu. Mereka semua tidak bisa komputer. Iya, Ada komputer tapi nggak dimanfaatkan. Mereka Iya. suka manual. Iya, iya. Nah, tugas saya adalah bagaimana membuat mereka supaya betul tahu tidak gaptek dan Iya. tahu accounting itu seperti apa. Iya, accounting ya. Nah, kalau di Makassar memang saya kasih tahu bahwa orang Makassar ini mau contoh, bukan sekedar perintah. Iya, 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 iya. Akhirnya contoh yang saya kasih adalah saya kebetulan kan workaholic, Pak, suka kerja. Iya, suka kerja. Pagi jam 7 udah masuk, Iya. malam baru pulang. Iya. Ini saya bilang bahwa kita harus ngasih contoh. Nah, berarti singkat cerita, Pak, Bapak dari Tarakan, terus gak lama kemudian berapa lama Bapak bisa sampai menduduki posisi GM ini di Hotel Luminor ini? Dari situ saya move, Pak, Iya. ke Grand Surya Iya, 3,5 tahun. iya. Terus move ke Java Paragon. Java Paragon. Java Paragon. Grand Surya ke Java Paragon lagi. Paragon. Jadi naik jenjang karir terus ya, Pak ya? Nah, di Grand Surya Finance and Accounting Manager, Pak. Iya. Terus di Java Paragon juga sama, Iya. Financial Control di situ. Sama. Iya, iya. Sama belajar lagi bintang 4. Dari Bintang 4 ya. Dari bintang 3. Iya, 4. iya. Iya. Setelah di bintang 4, nah Iya. saya bilang sama GM saya setelah 6 tahun, Pak. Saya bilang Iya. sama GM saya, Pak, bisa nggak orang finance itu bisa jadi GM? Iya, Oh, iya. nggak bisa. Iya. Kenapa, Pak? Orang finance itu pakai kacamata kuda, Sus. Iya. Dia tidak mau tidak Jadi mau tahu ada orang yang bilang Bapak tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Karena orang finance itu pakai kacamata kuda. Kacamata. Ini tidak boleh, minta Iya. tidak boleh. Ya sudah, saya coba belajar sama Bapak. Iya. Jadi GM nggak FAU, harus ketemu tamu. Jadi ada mentor ya? Ya. Ada mentor Namanya istilahnya. Pak Egon Lasman. Oh ya, itu mentor Bapak Mentor saya. sebagai seorang GM ya. Ya. Jadi kunci ya ya, oke baik. Ya. Nah, di situ akhirnya ketika Pak Egon Lasman ini resign karena dapat Ya. posisi yang lebih bagus di Paspion, Pak. Baik, ya. Akhirnya owner mengerjakan sebagai IAM. Iya. IAM itu Executive Asset Manager sebagai Iya. GM. Iya, iya. Oke, di situ 1 tahun saya belajar juga, Pak. Iya. Karena biasanya berpikir finance, sekarang harus semua operasional. Iya, iya, iya. Belajar lagi, Iya. menganalisa ini. Ya sudah, akhirnya belajar ketemu tamu, Iya. handling cash komplain. Iya. Nah, Baik. setelah 7 tahun, saya 1 tahun di IAM, ada kesempatan Iya, di iya. Luminor. Oke, oke. Akhirnya saya Itu tahun berapa, Pak? tahun 2016, Pak. 2016. Wow, baru tahun lalu ya. Tahun lalu, Iya, iya, iya. Maret 2016, saya dipanggil. Iya. Ya sudah, saya kan punya prinsip, Pak. Visi ya. Iya. Ketika saya datang, saya lihat saya menang. Saya Iya. memang suka observe, Pak. Betul. Apa yang kurang. Nah ini, Betul. makanya saya sering bahwa saya tahu staf saya. Iya. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus berkolaborasi dengan diri kamu. Iya. Kamu harus punya goal. Iya. Punya kemana? Iya. Dan pastikan kamu punya role model. Iya. Jadi saya kembangkan anak-anak bahwa kalau kita dunia perhotelan, namanya hospitality. Hospitality. Itu adalah keramat aman. Iya. Bisnis yang memberikan keramat aman. Keramat aman. Sehingga tamu itu adalah aset kita. Aset. Tamu komplit harus terima kasih karena dia Nah. memberikan apa yang tidak beres dengan kita. Iya. Dan mereka mengada-ada. Iya. Jadi itulah aset. Sehingga kita tidak tamu komplain. Baik. Saya dengan senang hati terima kasih selamat datang komplain. Iya. Katanya Jack Ma, jadikan keluar sebagai peluang. Iya, betul. Betul. Jika kamu anggap sebagai ancaman, maka Betul. akan ancamannya buat peluang bukan hotel lain. Akan Istimewa, luar biasa. Makanya saya suka, Pak. Jadi figur-figur seperti Jack Ma, Menteri Abek, semuanya itu Iya. salah satunya Pak Chandra yang Terima kasih. selalu saya buka itu. Baik. Selalu kalau saya kondisi lagi ya kata lagi mood, nggak lagi bad mood. Iya, lagi down ya. Saya mesti saya download, Pak. Download. Chandra Iya. saya download. Iya, iya. Jadi iya. saya ingat ini yang bisa membangkitkan saya untuk Iya. sukses ini. Karena Iya. iramanya orang kan up and down mesti ya, Pak. Betul, betul, betul. Jadi saya pakai. Oh, Betul. ini. Betul, Nah, betul. sampai sekarang kemarin saya juga Iya. sangat surprise sekali. Iya, iya. Begitu Pak Chandra waktu check-in, saya Iya. ini kayaknya saya pernah kenal ada siapa ya. Lalu saya buka-buka, Iya, iya. itu Pak Chandra. Iya, 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 Saya iya. Pak Chandra. Iya, iya, iya. Apakah betul Pak Chandra kan? Iya, iya, Sekarang iya. saya ketemu Pak Chandra. Benar, benar, Luar benar. biasa, Pak Chandra. Thank you, sama-sama Pak. Baik Pak, jadi kalau saya boleh simpulkan, seperti channel kita Success Before 30, Ya. rupanya Pak Susianto ini memiliki suatu
role model atau satu pola yang seperti yang sudah saya ajarkan sahabat entrepreneur di dalam channel Success Before 30. Jadi kesuksesan Pak Susianto sekarang menjadi seorang general manager di sebuah hotel bintang 3 yang cukup ternama di Surabaya, itu salah satunya kalau tadi saya boleh simpulkan dari kisah singkat yang Pak Susianto tadi setelah saya wawancara. Yang pertama, Pak Susianto ini dia selalu mempunyai impian ya. Jadi dreamsnya itu adalah beliau ingin menjadi seorang jenderal, padahal waktu itu beliau masih seorang prajurit. Nah, seorang prajurit itu haruslah punya impian layaknya seorang jenderal. Berpikirlah, bermimpilah sebagai seorang jenderal. Suatu hari Anda bisa menjadi seorang jenderal. Jadi itu yang pertama ya. Itu sudah sering kita ajarkan di channel kita. Yang kedua, Pak Susianto pun akhirnya selalu mempunyai goal, selalu mempunyai target ya. Jadi beliau sekian, beliau selalu naik jenjang karir. Meskipun dalam perjalanan karirnya ada lika-liku ya, ada kadang-kadang suka maupun duka, tapi beliau tidak pernah menyerah. Dan akhirnya hari ini bisa berhasil. Dan yang ketiga, Pak Susianto sendiri juga memiliki seorang mentor. Padahal beliau dikata-katakan apa kata orang yang selalu ngomong, oh seorang yang berbidang accounting tidak akan bisa, tidak akan berhasil, tapi nyatanya bisa menjadi seorang GM. Jadi beliau sukses itu bukan dengan apa kata orang lain ya. Jadi sahabat entrepreneur, ini sekian wawancara saya pagi hari ini dengan salah satu figur Success Before 30. Jadi tentunya bagi sahabat pendengar yang menonton channel ini, kisah dari Pak Susianto ini bisa menjadi salah satu contoh bagi kita semua dan inspirasi bagi kita semua. Baik sahabat entrepreneur, sekian wawancara saya pagi hari ini. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Susianto. Sama-sama. Salam hebat luar biasa. Luar biasa. Halo sahabat entrepreneur, tadi Anda baru saja menyaksikan wawancara saya dengan Pak Susianto, General Manager Hotel Luminor Surabaya. Baik, sekarang saya berada di kamar hotel suite lantai 15 Hotel Luminor Surabaya. Dan di hotel ini menurut saya cukup nyaman, dan ini hotel bintang 3, tapi menurut saya kualitas kamarnya setara dengan bintang 4 ya, karena saya sering traveling, karena saya juga seorang traveler hampir di 5 benua. Ribuan hotel saya juga sudah lupa di mana aja, tapi pengalaman pribadi saya, banyak hotel yang kelas bintang 3 menurut saya dengan servis seperti ini cukup excellent menurut saya ya. Dan juga yang kedua adalah saya merasakan hotel ini punya satu kelebihan, yaitu di servis yang bagus serta makanan yang menurut saya di atas rata-rata. Jadi makanannya menurut saya bukan kelas bintang 3, tapi makanannya ini boleh saya katakan setara dengan bintang 4. Jadi saya sebagai seorang travel blogger juga, saya juga sebagai seorang yang sering traveling, saya cukup kaget dengan harga yang kelas bintang 3 dengan hotel yang bintang 3, tetapi pelayanan yang diberikan, kualitas kamar serta makanan itu boleh dikatakan satu grade di atasnya. Dan karena kali ini saya juga membawa keluarga, saya membawa istri dan anak-anak, salah satu saja yang menurut saya agak kurang di hotel ini adalah kolam renang. Jadi kalau Anda hari ini membawa anak-anak jalan-jalan ke Hotel Luminor sini, biasanya anak-anak kecil kan suka berenang. Memang itu saja yang kurang. Karena sekali lagi saya tanya kepada GM-nya bahwa memang hotel ini adalah bisnis hotel. Jadi memang rekomendasi banget bagi Anda yang profesional, atau Anda punya bisnis trip, atau Anda punya perjalanan singkat kalau ke Surabaya, hotel ini cukup bisa menjadi satu acuan dan rekomendasi. Baik, dan nantikan saja channel-channel saya berikutnya dengan studi-studi kasus berikutnya, dan saya wawancara-wawancara tokoh-tokoh berikutnya di channel Chandra Putra Negara. Jangan lupa subscribe channel Chandra Putra Negara sekarang juga, dan juga jangan lupa Anda bisa klik like, komen, dan subscribe juga channel ini. Dan tentunya setiap ada video baru jangan lupa ketik lonceng, di sana ada notifikasi langsung di layar Android Anda, langsung di channel Chandra Putra Negara. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.